Amin. Haleluya. Shalom. Senang kita berjumpa kembali. Tuhan karuniakan kesehatan sehingga kita mampu untuk berkumpul bersama. Hari ini mari kita menyiapkan hati, menyendengkan telinga untuk mendengar suara Tuhan dengan kerinduan. Tuhan ajar, Tuhan bentuk, Tuhan arahkan sehingga hidup kami terus semakin disempurnakan. Hari ini saya berbicara tentang penyembahan yang berkenan. Masih ingat 2 minggu berturut-turut yang lalu saya berbicara tentang apa? Makna dan berkat ibadah yang berkenan pada Tuhan. Kita ingin menghidupkan, kita ingin membangkitkan, kita ingin menyenangkan Tuhan dengan ibadah-ibadah yang semakin boleh berkenan di hadapan Allah. Kita persembahkan satu persembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan bila Allah kita senangkan, Dia hadir di tengah kita, kita percaya kemuliaan Allah ada bersama dengan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-9, mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-9. 2, 3. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, 2, 3. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Segala bangsa, siapapun dia, yang diciptakan Tuhan, kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Itu sebabnya patut saya dan saudara terus belajar untuk sujud menyembah, untuk terus hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup berkenan kepadanya, sehingga dalam segenap kehidupan kita, kita percaya ketika Tuhan mengaruniakan kehidupan, hidup kita tidak pernah menjadi sia-sia. Karena kita hadir untuk kemuliaan Allah. Maka dalam satu kisah kita lihat perempuan Samaria. Di sana ada sebuah kisah yang bisa kita baca dan sudah kita ketahui di Yohanes pasal yang ke-4. Namun kita baca beberapa ayat. Berikutnya saya ajak kita baca satu ayat ini. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, kepada siapa? Kepada perempuan Samaria itu. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Ada banyak pada waktu itu backgroundnya tentunya orang-orang Samaria, orang-orang yang pada waktu di masa yang lalu yang mempercayai satu tempat tertentu hanya untuk menyembah Tuhan, bahkan satu arah tertentu di mana di situ Tuhan hadir dan kemudian dia harus kemudian menyembah ke sana. Tetapi kita percaya sebagai orang yang diajarkan kebenaran firman Tuhan bahwa penyembahan yang berkenan itu kepada Allah bukan berbicara tentang tempat. Kita bisa menyembah Tuhan bukan hanya di gereja. Kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Dan ketika kita menyembah Tuhan, tentunya hati kita benar-benar menyembah Dia. Bukan hanya mulut bibir, bukan hanya pujian yang indah, bukan hanya segala hal yang sifatnya lahiriah. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan kehendaki adalah kehidupan penyembahan yang memuliakan Tuhan. Penyembahan yang berkenan juga bukan tentang soal rutinitas yang dikerjakan hari lepas hari, bahkan karena rutinitas ibadah kita lakukan, oh harus ada penyembahan, kita awali dengan penyembahan, kemudian masuk firman Tuhan, bahkan juga kita juga boleh menyembah Dia. Bukan cuma sekedar seperti itu. Tetapi lebih daripada itu, maka yang saya ingin berbicara adalah terkait penyembahan tergantung dan sangat-sangat tergantung kepada penyembah-penyembahnya, yaitu saya dan saudara. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Saudara-saudara, ciri penyembah yang berkenan kepada Allah adalah penyembahnya memiliki 3 hal. Yang pertama, maka kita lihat di sini, pengenalan yang benar akan Tuhan. Sekali lagi saya garis bawahi, pengenalan yang benar. Ada banyak orang keliru mengenal Tuhan.
Kemarin sudah kita bicarakan ibadah karena orang-orang yang datang beribadah keliru, mengharapkan sesuatu, sifatnya konsumtif. Tetapi mari kita rubah sekarang. Mari kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang berkenan kepada Allah, yang memang mengenal Allahnya. Di dalam Alkitab dikatakan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Artinya, Yesus mau mengajak kepada orang-orang yang mau menyembah Tuhan, kenali siapa yang kau sembah. Kenali persis objek fokus kita menyembah itu, menyembah siapa? Pribadi yang seperti apa yang kita sembah? Apakah dia pribadi biasa-biasa seperti kita? Apakah dia pribadi yang sama dengan para tokoh agama? Ataukah dia lebih dari segalanya? Jika dia lebih dari segalanya, maka tentunya pengenalan kita akan merubah sikap kita. Pengenalan kita kepada seseorang akan mempengaruhi bagaimana kita sikap atau sikap kita terhadap orang itu. Jika kita tidak mengenal sosok seseorang, maka mungkin kita tidak memperlakukan orang itu sepatutnya. Tetapi jika kita kenal seseorang, kita pernah banyak cerita perumpamaan yang diumpamakan seorang raja yang menyamar. Kalau dia raja yang menyamar, maka orang tidak mengenali dia, dan kemudian rakyat yang ada di sekitarnya akan memperlakukan kan berbeda ketika dia tahu itu adalah sosok pribadi raja. Betul? Wah, cuma biasa, rakyat biasa. Oh, dia adalah orang-orang biasa yang ada di pasar. Tetapi jika kita kenal, kita tahu ini bukan sosok pribadi biasa. Ini adalah orang nomor satu. Ini adalah orang nomor satu di dunia. Ini adalah orang nomor satu di langit, bumi, laut, dan segala isinya. Maka sikap kita akan berbeda. Seseorang akan menyembah Allah dengan kesungguhan hati dan hormat yang besar jika orang tersebut mengenal Allah yang disembahnya dengan benar. Tapi kalau kita tidak kenal Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang maha besar, ketika awalnya Musa menghampiri melihat ada semak belukar dengan api yang menyala di dalamnya, dia segera menghampiri ingin mengetahui. Dia pikir ini cuma ada kebakaran kecil, ini cuma ada kebakaran seperti biasanya. Dia ingin segera menghampiri. Tapi ada suara yang berkata, "Hai Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus." Jika kita menyembah Allah yang kudus, maha kudus, yang kehadirannya luar biasa, maka sikap kita akan berbeda. Kita akan datang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Dan kita akan menyembah Dia sepenuh hati. Ketika perempuan Samaria semakin mengenal Yesus, maka dia semakin percaya apa yang dikatakannya. Kalau kita kenal Yesus, maka kita akan semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Kalau kita dengar firman beberapa kali, sering kali, nggak cuma di sini, kita bisa dengar firman Tuhan dari gereja lain, kita bisa dengar firman Tuhan dari YouTube, kita bisa dengar firman Tuhan dari apa yang kita baca sendiri, ataupun artikel-artikel lainnya. Namun semua yang kita ketahui, semua yang kita dengar tadi, adakah membuat kita benar-benar mengenali sosok pribadi yang berfirman itu, atau lebih kepada kesan kita kepada si penyampai firman? Jika kita salah, kita terkesan kepada penyampai firman, sehingga bahkan kita mengagung-agungkan, wah hebat dia, luar biasa dia. Bahkan kita bukan mengejar Yesus, sang firman itu,
Tetapi kita mengejar hamba Tuhannya, dimanapun dia ada, aku berada. Terbalik, yang berkata itu adalah Yesus yang menghendaki supaya di mana aku berada, kamu berada. Keberadaan kita di sini mencari Yesus atau mencari siapa? Penyembahan kita di sini adalah penyembahan untuk memuliakan Allah atau hanya sekedar biasa saja. Perempuan dahulu ini dia terkagum-kagum, perempuan Samaria. Karena apa? Karena Yesus ternyata tahu pribadi kehidupannya sebelum ia bisa menceritakan segalanya. Luar biasa, loh kok tahu? Loh kok tahu? Ada banyak kekaguman yang muncul. Orang Kristen sejauh mana timbulnya rasa kekaguman kita terhadap Yesus? Sejauh mana rasa bangga kita kepada Yesus mulai kemudian bertumbuh besar dan semakin besar. Sehingga dengan kebanggaan itu kita segenap hati bersorak memuliakan Allah. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau layak. Segenap hati. Kenapa? Kita kenal Allah yang besar. Allah yang besar itu akan mengalahkan segala pikiran yang bisa membawa kita kekhawatiran. Melayang-layang sementara kita ada di sini, kita kemudian pikirannya melayang ke sana. Aduh yang ini belum, aduh yang itu belum. Habis ini saya harus begini. Aduh saya lupa tadi matiin kompor. Waduh celaka. Pujian kita keluar dari mulut, tapi pikirannya melayang-layang. Itu bukan penyembahan yang berkenan. Perempuan semakin kenal, maka dia nggak tahan untuk bercerita. Dia bercerita kepada orang lain, dia menjadi sebuah testimoni kesaksian yang luar biasa, sehingga orang-orang datang dibawa kepada Tuhan. Bahkan orang yang tadinya cuma dengar dari berita apa kata perempuan ini, maka dia pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan, kita bisa lihat. Ada perubahan. Yang kedua, ingat dulu yang pertama tadi apa? Pengenalan yang benar akan. Jadi pastikan saudara bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Gimana sih mau bertumbuh? Saya sebenarnya rindu kita kepengen ada aktifkan kembali Kasela, kelompok sel. Ya, kawan sekerja Allah, Kasela itu. Kita kepengen bertumbuh dalam pemuritan sebenarnya. Kepengen ada supaya kita bertumbuh dalam pendidikan, dalam arahan, dalam pembentukan. Tapi seberapa jemaat, seberapa kita yang memiliki kerinduan untuk itu. Sekali lagi, kita sama-sama tahu, benar-benar kita sedang berada di ujung. Nih berkali-kali saya ingatin, saya colek setiap kita, termasuk saya colek diri saya. Ingat, kita sedang menyaksikan penggenapan akhir zaman. Kita tahu PBB membentuk satu badan tertentu atau komisi tertentu gitu ya, tentang krisis dunia. Dan benar apa enggak, kabarnya presiden kita salah satu dari 6 tokoh dunia yang juga diminta untuk masuk di dalam tim tersebut. Dunia sedang dilanda krisis. Semalam saya nonton tayangan YouTube yang dibagikan. Satu negara di Eropa kehabisan bahan makanan. Bahkan di bandara tertentu, saya nggak sebut tentunya, juga crowded, rush terjadi. Banyak hal yang mulai ngeri. Kemudian kalau yang kayak gitu, pikiran saya cuma ke bawah. Wah, akan terjadi bisa kesusahan yang, ingat terus, kesusahan yang besar. Kemudian saya berpikir kalau boleh lagi kembali sama Tuhan. Jangan masuk ke situ deh. Tuhan, kalau boleh kita ini tidak masuk ke dalam masa kesukaran besar tadi.
Bagaimana caranya? Ayo, mulailah kita jaga hidup. Yang kedua, hidup yang benar. Hidup yang benar, Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, yaitu penyembah-penyembah benar. Sekali lagi, penyembah-penyembah benar. Jadi kita sebagai penyembah, maka kita harus hidup benar. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang Tuhan kehendaki yang kedua adalah, di samping yang pertama engkau kenal Dia persis, tidak keliru, tidak salah, maka kita harus juga menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tentunya tidak seorang pun yang benar kita tahu di dunia ini. Firman Allah berkata, semua manusia telah berdosa. Tetapi kasih karunia Allah membenarkan kita dalam iman percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya hidup benar terjadi karena Yesus yang sudah membenarkan kita. Ada justification, ada pembenaran yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya penuh kepadanya. Sehingga kita bisa menaruh harap bahwa sekarang saya setelah percaya penuh kepada Tuhan, saya adalah orang-orang bukan cuma benar menurut diri sendiri, tapi benar atau dinyatakan benar atau dibenarkan menurut pandangan Allah. Nah, seorang yang memang dasar utamanya itu adalah seorang yang sudah dibenarkan, maka Tuhan berkenan. Jika kita berani, katanya, kalau ada keberanian iman kita untuk menghampiri Allah, sebab kalau datang kepada Tuhan tanpa merasa kita diri punya keyakinan iman, maka kita tidak berkenan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Jika kita mau datang kepada Tuhan, kita harus dengan keberanian iman. Bahwa Tuhan melayakkan kita. Bahwa Tuhan memperkenankan kita. Itu sebabnya kita pastikan sebelum kita datang kepada Allah, kita menjadi pribadi-pribadi yang dibenarkan Tuhan. Karena jika kita menjadi pribadi yang belum dibenarkan, Allah tidak berkenan atas apapun juga yang kita persembahkan. Pembenaran yang dilakukan Allah terhadap orang tersebut akan nampak kalau kita memang sudah dibenarkan. Sikap dan cara hidup kita setiap hari itu berbeda. Orang yang kenal Tuhan, dia akan menghargai karunia Tuhan yang membenarkannya. Karena dengan usaha manusia, usaha tidak bisa menjadi benar. Usaha manusia tidak membuat dirinya bisa menjadi benar. Tapi karunia Allah membenarkannya. Harus direspon. Karena itu di Alkitab ditulis, ya, supaya kita hidup itu, kerjakanlah keselamatan yang Tuhan karuniakan dalam takut dan gentar. Supaya yang sudah saya dapat itu tidak lenyap dari kita. Mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Mempertahankan itu menyangkut martabat dan gengsi juga. Kita memiliki beban yang lebih untuk mempertahankan ketika Tuhan telah mengaruniakan. Jadi kita sebagai orang-orang yang dibenarkan, maka kita di mata Tuhan menjadi pribadi yang boleh layak di hadapan Dia. Untuk mengantarkan puji-pujian. Datang dengan satu dupa yang berbau harum. Menjadi wangi-wangian yang naik. Satu mesbah yang berkenan kepada Allah. Kita lihat Kain dan Habil mempersembahkan, tapi yang berbeda apalah? Kain tidak diperkenan Tuhan persembahannya, tapi Habil diperkenankan Tuhan. Kenapa demikian? Ternyata tergantung dari pribadinya, sikap hatinya. Dan itu ternyata benar, terbukti. Orang yang memang dibenarkan sikapnya berbeda. Tapi kan kita lihat Kain, kalau dia nggak diterima, sikapnya, waduh, panas hati, iri hati, dan punya rencana-rencana jahat. Buah-buahnya, Yohanes Pembaptis menghadapi orang-orang yang berdatangan besar kepada dirinya, para tua-tua,
Wow, luar biasa. Datang untuk memberi diri dibaptis. Tapi Yohanes tidak bangga dengan orang-orang yang kemudian datang kepadanya. Dia berkata dengan lantang, "Hai engkau angkatan yang jahat." Dituliskan Matius 3 ayat 8 kalau nggak salah. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita menyatakan kita sudah bertobat, yuk refleksikan buahnya. Sehingga dengan buah-buah kita itu, maka kita dapat mempermuliakan Tuhan. Yang terakhir, maka kita bisa lihat, mari kita menyembah Allah dalam roh. Tadi dua, yang pertama kenal Tuhan dengan benar. Ya. Kedua, apa tadi? Hidup yang benar. Yang ketiga, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Allah itu bukan sesuatu yang wujud nampak dibentuk dalam bentuk rupa yang bisa dilihat secara fisik seperti patung atau rupa-rupa yang lain. Itu sebabnya Allah benci dalam media-media yang lain. Jangan ada padaku Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung tiruan apapun. Yang ada di langit, yang ada dimanapun. Karena Allah tidak menginginkan itu. Dia ingin disembah sebagai Allah yang adalah roh. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Jadi manusia yang membedakan ini adalah manusia punya roh. Allah berikan roh. Roh ini menjadi media bisa berhubungan dengan Allah. Roh manusia menjadi media bisa menyembah Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau bisa mampu menjadi orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka kita harus menjadi orang yang hidup bergaul dengan Allah. Menjadi orang yang memiliki sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Memiliki satu kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus. Ada roh Allah yang hidup di dalam kita. Ada roh Allah sebagai orang yang percaya ketika kita terima Yesus. Roh Kudus ada di dalam kita dan kita tidak mendukakan Roh Kudus. Tapi hidup kita berikan, Tuhan ini aku. Engkau Allah yang berdaulat, tuntun aku, tolong aku setiap langkahku. Dan kalau itu hubungan yang sudah terbangun. Jadi penyembah yang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran tidak bisa terjadi seketika. Apalagi kita tidak punya relasi yang baik. Bagaimana roh kita, bagaimana pribadi kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah yang mulia, yang kudus. Bagaimana keintiman saat menyembah itu dapat dirasakan. Hubungan itu tidak terjadi seketika ketika kita jumpa pertama. Tetapi hubungan itu terjadi semakin intim karena dirawat, dibina, dan terus dibangun. Sehingga ketika kita datang kepada seseorang, kita tahu orang ini. Kita tahu, saya tahu Anda tahu saya. Kalau hari ini kita baru bertemu, kita belum bisa intim, belum bisa akrab. Bahasa kita masih kaku. Tapi kalau kita sudah intim, bahasa yang kita gunakan pun berbeda. Ada Roh Kudus yang akan berkata-kata di dalam kita. Roh itu yang membantu kita berbicara kepada Allah. Roh itu yang membantu kita bisa mengenal Allah, menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi. Jadi yuk latih roh kita. Sekali lagi, saya pernah sampaikan firman toh, bagaimana roh kita ini perlu dilatih. Yuk kita belajar hidup bergaul. Karena itu, kalau kita menjadi orang Kristen yang jarang berdoa, kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak bahkan berdoa, atau kita cuma sekedar berdoa, berdoa saat kita mau tidur, berdoa saat kita mau makan, kita menjalankan keagamaan kita. Bukan itu yang Tuhan mau. Kalau hidup kita tidak lebih benar secara keagamaan dari orang-orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi,
Matius 5 ayat yang ke-20 kalau nggak salah. Kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita menjadi Kristen yang cuma beragama, menjalankan keagamaan, tapi tidak menghidupi roh kita untuk bersekutu, menghargai bahwa satu-satunya makhluk yang berbeda dengan yang lain adalah kita dikaruniakan satu hak untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan karena itu hubungan yang diberikan kepada kita, kesempatan bisa berhubungan ini, kita bangun, kita bina dengan baik. Maka suasana penyembahan kita ke depan yang saya harapkan, setelah saudara kembali diingatkan, disegarkan dengan apa yang saya sampaikan, maka kita boleh mengalami banyak perubahan. Perubahan, ibadah yang semakin jemaatnya bersemangat, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, hati yang sungguh-sungguh, ibadah adalah worship, adalah sebuah penundukan diri, penyembahan, pemujaan untuk memuliakan Allah. Engkau layak, anak domba yang layak disembah. Di sorga setiap hari, kita baca di Wahyu 24 tua-tua sujud menyembah. Ada banyak malaikat orang-orang kudus yang juga menyembah. Dan semua kita memang layak untuk menyembah. Iblis sodorkan seluruh apa yang memang diinginkan manusia. Dia bawa ke tempat yang paling tinggi dan dia berkata, semua ini yang aku tahu engkau butuh, akan kuberikan kepadamu, asal engkau menyembah aku. Kalau lihat konteks ini, maka Yesus langsung putuskan hubungan dengan iblis. Tidak kompromi lagi, tidak ladenin lagi. Enyalah kau iblis. Kadang kita kompromi, kita diskusi dengan iblis. Ketika iblis mengarahkan kita untuk menyembah dirinya, ketika iblis mengarahkan kita untuk menyembah di luar daripada Allah, maka kita harus mengambil sikap tegas. Enyalah kau iblis. Karena kita semua harus menyembah kepada Allah saja. Dan hanya kepada Dialah sepatutnya kita menyembah. Tidak ada hal yang bisa menawarkan kita lebih daripada yang lain selain Allah. Itu sebabnya kita bisa berkata, asal ada Allah, itu cukup buat kita. Karena Dia sumber segalanya. Apapun yang kita butuhkan, jika kita memiliki Allah, kita memiliki segalanya. Saya kalau berkata begini masih ingat saya pernah katakan. Dulu pernah tetangga saya ada orang bule dekat rumah. Suami istri ribut. Bahkan nyaris cerai sampai saya harus mendamaikannya. Yang bule ini senang karena saya memang bisa berkomunikasi bahasa Inggris di antara tetangga lain. Saya datang, saya nasihati istrinya. Ada banyak tuntutan-tuntutan dari istri kepada sang suami. Cuma saya pesan ketika saya berbicara kepadanya, rebut hatinya, engkau dapatkan hartanya. Amin. Rebut hati Tuhan, engkau dapatkan segalanya. Jangan tuntut hartanya, tuntut ambil hatinya. Kalau dia berkenan, saya slide penutup. Dampak kehidupan orang yang menyembah Allah dengan benar. Yang pertama, apa? Akan membawa transformasi rohani kita. Transformasi para penyembah. Transformasi komunitas penyembah. Terjadi satu perubahan yang dahsyat. Kenapa? Karena penyembahan yang kita lakukan bukan sekedar kata-kata. Yesaya berkata, umatku memuji aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh. Kita tidak beralasan jauh di mata, dekat di hati.
Tapi kita bisa lihat di sini bahwa kita bisa datang kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Dan orang yang memang berkenan menyembah Tuhan, maka penyembahan yang dia lakukan, orang-orang yang menyembah Tuhan akan mengalami transformasi kehidupan rohaninya. Kenapa tadi? Dengan kita membangun keintiman, kita bergaul pun, maka rohani kita akan semakin dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau. Terus apa? Lebih dari segala yang ada. Benar nggak kita kepengen? Lebih dalam, lebih dalam. Ada transformasi rohani. Kalau ada transformasi rohani, maka secara tidak langsung dengan penyembahan kita yang benar, di tempat ini terjadi reformasi, terjadi KKR, terjadi perubahan yang dahsyat luar biasa. Jemaat yang antusias, yang hidup bergaul dengan Allah, dan jam-jam doa di tempat ini akan penuh dengan orang yang datang dengan hati yang rindu. Kita sekarang dimudahkan dengan adanya media yang membantu. Kalau saudara berhalangan untuk datang hadir secara fisik di gereja, saudara bisa ikut secara Zoom. Saudara bisa ikut dengan YouTube. Dunia modern sekarang dengan pandemi membawa kita kepada sebuah perubahan, kemajuan teknologi yang dahsyat, dan positifnya kita semakin pandai menggunakan teknologi. Tetapi jangan sampai lupa, teknologi adalah alat. Yang kedua, maka kita bisa lihat adalah orang yang menyembah Allah dengan benar, berkenan kepada Allah akan membawa kemenangan atas masalah. Ketika engkau sekalipun dalam masalah, engkau tetap menyembah Dia, maka masalah pun akan hilang. Engkau tidak tenggelam dalam masalah, tapi engkau tenggelam dalam hadirat Allah. Engkau tenggelam dalam kasih Tuhan. Engkau tenggelam dalam kemuliaannya yang membawa kemenangan, kekuatan yang baru. Sehingga kita mampu bisa mengalahkan segala situasi apapun. Jangan kalah dengan situasi yang kita hadapi. Tapi Tuhan berkata, waktu Tuhan menciptakan manusia, apa yang diperintahkan Tuhan? Mandat apa yang diberikan? Kuasailah semuanya itu. Taklukkanlah. Seharusnya kita diberi mandat kuasa untuk menaklukkan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Kita apa tuh? Kan pujiannya ya itu. Iya. Kita lebih dari pemenang. Semangat. Kita nggak cuma nyanyi kita lebih dari pemenang, tapi kita bukan pemenang. Nyanyinya beda. Itu terbukti, lihat. Dengan kita melakukan seperti itu, kita hidup itu, masalah bisa kalah. Dulu saya pernah bersaksi waktu saya ikut kebaktian di satu tempat lain dalam ucapan syukur. Saya punya masalah yang besar menekan hidup saya seperti menindih berat. Biar kata pendeta nggak punya masalah, banyak masalah. Tapi saya dengar firman dan saya mengolah kata-kata. Kalau saya biarkan diri saya kalah dengan segala masalah yang saya hadapi, saya bisa hidup hancur. Beban berat menekan dan itu saya tahu secara roh. Tapi saya menyatakan harus bangkit. Saya harus bangkit. Begitu saya putuskan saya harus bangkit. Begitu saya putuskan saya harus menjadi pribadi yang menang. Maka berangsur-angsur roh saya naik. Saya pulang dengan kemenangan. Saya ibadah datang dengan masalah. Saya pulang dengan penyelesaian masalah. Siapa yang menyelesaikan? Saya mengambil keputusan menyelesaikan masalah saya. Yang terakhir, mendatangkan mujizat. Jika kita menjadi penyembah-penyembah yang benar menghadirkan Allah di dalamnya, ketika Allah hadir perkara dahsyat pun bisa terjadi. Ada mujizat. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang letih lesu beban berat mendapatkan kelegaan.
Ada sebuah perubahan yang besar. Dan inilah yang saya rindukan. Mengajak jemaat. Di samping kita belajar makna ibadah. Mengerti menyikapi ibadah yang benar. Dan juga berkat dari ibadah yang kita akan terima. Baik untuk kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Maka kita belajar hari ini menjadi penyembahan yang benar. Yang bisa mendatangkan, menghadirkan Allah di tengah-tengahnya. Dan ketika Allah hadir, maka mujizat pun terjadi. Di era modern sekarang ini, sangat sedikit sekali pertunjukan atau manifestasi kuasa mujizat Allah dinyatakan ketika orang menyembah Dia. Kenapa? Karena kita belum menjadi penyembah-penyembah yang benar di mata Tuhan. Tapi mari kita belajar. Kita bukan menyiapkan konser seperti yang saya katakan. Kita bukan menjadi gelar restoran yang menunya sesuai selera. Tapi kita datang dengan hati yang rindu. Dengan hati yang tunduk mau dibentuk. Dengan hati yang menyembah Allah. Dan biarlah itu naik roh kita. Menyatu dengan roh Allah. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Engkau agung Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Dan kalau Allah ditinggikan, kemuliaannya hadir, mujizat terjadi. Amin. Tuhan berkati. Pujian dan syukurku ku naikkan bagimu. Hidupku adalah penyembahan. Kita angkat lagu pujian. Mari semua kita bangkit diri.